Dubes, Bapak Ibu, Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya yang hadir pada sore hari ini. Tadi di mobil, Pak Dubes bisik-bisik ke saya, Pak, kedutaan besar kita ini jangan Bapak bayangkan kayak ruko. Saya masih belum percaya. Tapi begitu belok dan naik, saya baru percaya. Tapi di mobil tadi Pak Dubes menyampaikan, sebetulnya kita punya lahan Pak di sini 3.000 square meter. Ya sudah, disiapkan saja gambarnya, nanti saya pulang yang menyiapkan duitnya. Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, Indonesia, kita ini adalah negara besar, itu yang sering kita lupa. Selalu memposisikan diri kita ini kayak, enggak, kita ini negara besar, 252 juta. Saya tadi ngomong ke Kanselir Merkel, penduduk Indonesia itu 252 juta, hidup di 17.000 pulau. Dia bingung. Dia ngomong, saya membayangkan saja sudah bingung. Ini negara kita, negara besar. Jangan kita merasa kecil, karena apa? Kita ini mengecilkan diri kita sendiri. Ya ini kedutaan kecil seperti dari dulu ya diem saja. Kalau saya risih gitu, risih. Saya melihat juga misalnya ini pembangunan kan kita lakukan dari pinggir. Saya melihat, saya berikan contoh, perbatasan Entikong di Kalimantan, di Kalbar, perbatasan di Matoain dengan Timor Leste. Nah sana gedungnya gede banget, gedung kita kecil, diemin berpuluh tahun gimana? Begitu saya ke sana saya nggak terima, seminggu ini harus bongkar semuanya. Saya hanya perintah gitu aja. 3 bulan saya ke sana sudah dibongkar, sudah dibangun, dan insya Allah akhir tahun ini akan jadi. Dan saya perintah saya jelas, saya tidak mau gedung ini kalah dengan gedung yang di depan kita itu, baik Malaysia maupun Timor Leste. Jalannya hanya 5 meter, di sana mulus gede sih, kita 5 meter. Kita ini negara besar dan itu jendela depan kita. Saya ke sana kemarin udah, kalau membuat jalan kan cepat, udah jadi 20 gitu, waduh gede. Saya kan tiap 3 bulan, 4 bulan pasti saya cek setiap pekerjaan. Saya cek, sudah gede, sudah 20 meter dari yang dulu 5 meter. Ya itu kita masuk menjadi grek gitu loh. Orang masuk ke kita grek gitu loh. Jangan, kita disepelekan juga gara-gara hal seperti itu. Coba kalau saya nggak diajak oleh Pak Dubes ke sini, ya nggak tahu juga saya mungkin. Nggak ngerti. Tanya Pak Dubes habis berapa sih, Pak? Ya mungkin kira-kira 400. Ya, 400 saja kok. Ini masalah kebanggaan, dan kita ini di negara besar gitu. Namanya kan mengecilkan diri sendiri. Enggak dong, jangan seperti itu. Saya juga tidak suka. Saya sudah kira-kira 17 tahun, setiap Januari, setiap September dulu sebelum jadi wali kota, sering pameran di Gol sini, di Frankfurt juga. Saya juga jengkel kadang-kadang. Pameran coba, kalau Indonesia itu pasti di dekat toilet. Saya ada perintah sekarang Menteri Perdagangan, udah saya perintah, nggak usah keluar kalau kita tidak keluar dalam sebuah posisi yang besar dan di depan, nggak usah. Ini menyangkut apa? Nation branding.
menyangkut country branding, menyangkut persepsi, menyangkut image. Kalau seperti itu diterus-teruskan, waduh, jadi apa image kita, persepsi kita gitu loh. Sudah, setanya tidak gede, menyingkir di dekat. Nah, coba kayak apa gitu. Nggak usah lah, saya nggak usah. Tetapi memang dalam pengelolaan anggaran kita ini memang setelah kita detailkan, memang menurut saya keliru besar. Ada anggaran pameran itu di 17 kementerian, ada semuanya. Sini. Pameran sendiri-sendiri. Begitu saya kumpulkan 17 itu, hampir 2,5 triliun. Saya bisa buat stand yang gede dan di gerbang depan. Kenapa tidak gitu dengan angka-angka itu? Tapi karena di kecil-kecil semuanya. Kementerian ini sendiri, kementerian ini sendiri, kementerian ini sendiri. Gimana kita bisa image kita menjadi baik? Mungkin saya jadi pikiran jelek gitu loh. Mungkin anggarannya juga gede gitu loh. Tapi karena pengen ada pengembalian, jadinya di dekat-dekat seperti itu yang harus hilang. Enggak boleh ada lagi hal seperti itu. Yang pertama itu. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sekarang kita masuk pada era kompetisi dan sudah masuk era persaingan itu. Sudah di ASEAN Economic Community. Itu baru di tingkat Asia. Ya, kita di situ dengan 45% GDP ASEAN ada di kita. Itu kita yang terbesar memang. Tetapi kalau sudah masuk ke area persaingan, kemudian kita tidak menyiapkan diri, memperbaiki, membenahi, ya kita akan tergilas oleh persaingan dan kompetisi itu. Oleh sebab itu, saya sudah sampaikan Pak Menteri, kita konsentrasi saja pada 3 hal. Yang pertama, diregulasi besar-besaran. Yang kedua, pembangunan infrastruktur yang dipercepat. Yang ketiga, persiapan untuk sumber daya manusianya juga secepat-cepatnya. Sebab itu saya datang ke sini hanya urusan satu, masalah sumber daya manusia, lewat vocational school, lewat vocational training. Pertama, kenapa diregulasi? Karena urusan di kita itu ruwet semuanya. Saya sebetulnya bawa gambar-gambar yang mungkin kita pusing sekaligus jengkel. Mau saya tunjukin gambar, mungkin Bapak Ibu juga ikut jengkel. Karena aturan-aturan kita ini memang terlalu banyak. Saya suruh ngumpulin Pak Penas, coba hitung coba sih aturan kita ini berapa sih, regulasi kita ini berapa? 42.000 overlapping. Perda bermasalah aja yang ada di Kementerian Dalam Negeri 3.000 lebih. Apa perintah saya? Kan ini bermasalah, dihapus saja. Kalau dikaji lagi, pakai dikaji-kaji gitu, sebulan dapat 7. Berapa puluh tahun itu akan habis. Perintah saya adalah, ya sudah, nggak usah pakai kaji-kajian itu, langsung hapus, hilangkan. Udah untuk apa lagi gitu, jelas bermasalah itu. Perda apa sih? Perda perizinan, perda apa? Retribusi, yang memberatkan rakyat dan meruwetkan masalah, menambah ruwetnya masalah gitu. 42.000 Bapak Ibu bisa bayangkan, ngurus izin pembangkit listrik. Ada orang PLN nggak di sini? Enggak, karena tadi saya ketemu di sana tadi nggak ada. Ya nggak apa-apa, biar malah ngerti sekalian meskipun saya sudah ngomong bolak-balik di PLN. Ngurus pembangkit listrik, izinnya berapa izin coba Bapak Ibu bisa terka berapa? 59 izin. Lembarnya saya hitung 260 lembar.
Satu koper aja nggak cukup. Urusan izin belum mulai kerja. Gimana kapal besar kita ini bisa cepat, fleksibel? Kalau ngurus izin aja sampai 59 izin, udah kita potong jadi 22. Ngurus izin itu, saya udah keluhan investor, Pak, saya ngurus izin ini sampai sekarang belum selesai. Sudah ngurus berapa tahun? 2 tahun, Pak. Ngurus izin 2 tahun dia belum selesai, Pak. Ketemu lagi. Saya, Pak, 4 tahun, Pak. Ketemu lagi di Sumatera Selatan 6 tahun. Belum selesai, Pak, ngurus izin saja ini belum mulai loh. Aduh, akan jadi negara apa kita kalau ini kita terus-teruskan. Sudah kita potong saja jadi 22, itu pun masih 250 hari. Pusing saya. Zaman IT kayak gini. Udah apa sih izin itu gitu loh. Hitungannya harusnya bukan bulan, bukan apalagi tahun. Harusnya jam. Harusnya jam. Saya pernah datangi kantor yang mengeluarkan izin SIUP TDP. SIUP-nya 1 lembar, TDP-nya 1 lembar. Usaha kecil-kecil kan perlu ini untuk akses ke perbankan. Isinya apa sih? SIUP TDP itu sama saja. Nama perusahaan, nama pemilik, alamat, modal usaha, jenis usahanya apa. Itu aja, nggak ada yang lain. Terus bawahnya ditulis apa gitu aja udah 1 lembar. Saya suruh ngetik, saya pernah nyoba di bagian perizinan di bawah. Coba saya meniting 2 menit jadi. Kok 2 minggu 3 minggu baru jadi. Saya tanyakan, kenapa sampai 2 minggu 3 minggu baru jadi? Ya Pak, kalau di sini Pak hanya 2 menit Pak. Terus yang lama itu yang di lantai 3 Pak. Di lantai 3 itu siapa? Saya tanya siapa dia? Itu Pak kepala Pak. Dia ngapain? Tanda tangan Pak. Tanda tangan harusnya 1 detik bisa 2 minggu 3 minggu coba. Saya lari, saya udah nggak lewat lift, langsung lewat tangga udah terengah-engah itu. Mau saya gaplok betul. Orangnya nggak ada. Kalau orangnya ada betul saya udah emosi, saya gaplok betul. Ini yang saya juga lihat sekarang ini dwelling time di pelabuhan. Singapura 1 hari, Malaysia 2 hari. Saya datang saat itu 7 hari. Ya 6,7 lah rata-rata itu 7 hari. Ya kalau kita terus-teruskan seperti itu, logistik cost, transportation cost kita 2,5 kali lipat Singapura Malaysia. Gimana barang kita bisa bersaing? Bagaimana kita bisa masuk ke era kompetisi, era persaingan? Langsung kalah kita. Kenapa perlu infrastruktur? Kenapa perlu hal seperti ini dicermati betul secara detail? Kalau enggak ya ditinggal kita. Ditinggal. Saya datangi pelabuhan, saya tahu pelabuhan itu rupa-rupanya seperti apa. Ngerti betul karena saya 27 tahun ngurus-ngurus invoice packing list dan PEP lain-lain di pelabuhan dan sehari-hari makanan seperti itu untuk impor dan ekspor. Begitu saya cek mendadak di pelabuhan, diterang-terangin, ini Pak, ini Pak, ini Pak. Enggak, saya udah tahu. Lebih pintar saya daripada kamu. Saya sudah mulai jengkel karena apa? Karena apa? Karena di kantor itu baru malam hari itu dipasang monitor-monitor, TV monitor di tembok-tembok itu. Front office-nya baru disiapkan tadi malam karena dengar nggak tahu bocor dari mana. Saya mau datang.
Saya udah diberitahukan, jadi masuk ke kantor jengkel dulu gitu loh. Diterangin, saya yang sekarang sudah ngerti gitu loh. Diterangin itu. Saya mau tanya, pertanyaan saya satu. Kementerian mana yang menyebabkan bongkar muat ini lamban? Enggak dijawab. Kementerian mana? Belok-belok. Aduh, udah. Ya, saya copotin semuanya. Termasuk menterinya. Menteri, orang pelabuhan, semuanya. Sekarang dwelling time kita berapa? Sampai hari 3? Masih 3, bukan masih, sudah bagus 3,5. Saya membayangkan nginjek supaya bisa di bawah 5 aja sudah alhamdulillah. Sekarang udah 3,5. Tapi saya kemarin minta di bawah 3 lah. Kalau bisa kedua gitu. Kenapa bisa seperti itu ya? Bekerja itu harus diawasi. Kalau yang saya lakukan, misalnya seperti tol Trans Sumatera.